Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, konten yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah evolution of programming language. Jadi evolusi dari bahasa pemrograman. Lalu kita akan bahas class versus object, apa itu class, apa itu objek, lalu state, behavior, dan kelebihan dari OOP atau pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya akan bagikan lagi video yang kemarin, mengingat lagi pada video sebelumnya ada tentang evolusi bahasa pemrograman. Mungkin kita bisa lihat videonya. Nah, dapat dilihat di sini, ini adalah contoh program bahasa pemrograman yang pertama kali ya kita pelajari di Daspro. Mungkin di sini ada unstructured programming. Jadi di sini pemrogramannya dibuat ya urut dari atas ke bawah ya. Di sini ada integer account number, account balance, lalu di sini ada penambahan uang, lalu di situ ada print ya, lalu ada penarikan uang, lalu di print lagi. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa ya di sini ada penarikan lagi. Di sini dapat kita lihat bahwa perintah-perintah di sini ini double ya. Perintah double ini dapat kita persingkat, kita masukkan dalam sebuah fungsi ya. Nah, nanti di sini kita bisa masukkan sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman yang lebih struktur. Di sini kita menggunakan fungsi show data ya, void show data. Nah, show data kita masukkan, kita ganti dengan itu ya, kita panggil fungsi show datanya. Nah, kita lihat pada object oriented programming nanti, kita lihat bahwa ada penggunaan data dan action itu nanti behavior. Nah, ini nanti ya akan menjadi sebuah dasar dari penggunaan kelas dan objek ya. Jadi desain kelas dan objek itu menggunakan kombinasi data dan action atau metode ya. Action itu metode, data itu property. Nah, next di sini dapat kita lihat ya, di sini ada 22 buah gambar. Ada gambar A dan gambar B, yang satu adalah gambar Dena dan di sini adalah gambar rumah yang terlihat seragam. Ya. Dapat dilihat bahwa gambar A ini sebetulnya apa? Ini objek atau kelas? Ya. Gambar A ini adalah sebuah kelas, sedangkan yang gambar B ini adalah sebuah objek. Kenapa? Karena kelas ini adalah blueprint dari objek. Jadi sebuah rumah itu dibangun berdasarkan denah sebuah rumah ya. Jadi dapat dilihat di sebelah sini rumahnya itu mirip-mirip semua ya, kayak perumahan ya. Ini dibuat dari denah rumah yang ada di sini. Nah, sama seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya ya, ada pembuatan variabel instan ya, di mana variabel instan itu bisa dalam tanda kutip tercloning ya dengan adanya objek-objek ya. Karena lebih dari satu objek, akhirnya variabel instan itu jadi banyak. Lah, untuk mengidentifikasi variabel instan ini milik siapa? Ya, variabel instan itu ditambahkan dengan objek. Nah, sekarang ya kita bahas lagi apa itu kelas. Tadi ya sudah digambarkan, ini ada sebuah gambar Dena, ini gambar blueprint ya, blueprint dari rumah, blueprint dari anjing, blueprint dari mobil ya. Jadi kelas itu adalah blueprint dari individual objek yang dibuat dan semuanya memiliki state ya, state dan behavior. Sedangkan objek ya, objek itu adalah key to understanding object oriented technology, atau di sini dapat dikatakan sebagai instance of class ya. Nah, yang membedakan di sini ya objek dan kelas, kalau kelas itu punya behavior dan state, objek punya behavior tapi state-nya itu ada value, ada nilainya ya.
Jadi kalau tadi blueprint kita lihat ya di sini gambarnya ini kan rumah Denah ya, blueprint, masih blueprint anjing blueprint ya. Terus di sini mobil juga blueprint. Nah, kita lihat yang di sini gambarnya, mobilnya warnanya merah ya. Jadi warna sudah ada, state warna sudah ada warnanya. Anjingnya warnanya apa? Ini putih ya, putih kecoklatan. Lalu di sini ada domba ya, sound the sheep ya. Sound the sheep itu kan banyak ya kan. Jadi sound the sheep-nya yang mana ya kan? Kan cukup banyak. Jadi oh yang ini, yang kecil ini ya. Nah, ini punya value dia ya, tidak hanya abstrak ya. Jadi kelas itu boleh dikatakan sebagai abstrak. Nah, ini disebut dengan instant of class. Jadi ini variabel instan ya kan. Variabel instan itu sebetulnya diakses oleh objek karena objek adalah instant of class. Nah, next di sini ada state. State dari sebuah kelas itu misalnya ada kelas dog, punya state nama, tipe, warna, umur, ya matanya seperti apa. Sedangkan mobil punya state merek, tipe, ya kan. Warna, tahun produksi, lebar, tinggi, seperti itu. Nah, sedangkan behavior ya, behavior dari anjing itu kan ada barking, fetching, running, sleeping ya, seperti itu. Lalu ada car itu change gear, speed up, play brake ya. Nah, ini perlu dilihat ya. Karena setiap mobil itu juga bisa pindah gigi ya kan. Bisa digas, bisa direm ya. Jadi behaviornya seperti apa. Nah, ini adalah sebuah behavior, jadi itu adalah sebuah metode. Sedangkan state adalah properti atau sesuatu yang dimiliki oleh sebuah kelas atau objeknya. Nah, di sini dapat dilihat ya, jadi kelas dog ya, kelas dog ini kalau state-nya ada umur dan warna, behaviornya barking dan running. Kalau di sini ada objek ya, objek kuku ya, Coco ya dari kelas dog. Di sini ada age-nya 3, color-nya white. Nah, ini adalah instant state ya, atau instant variable atau instant field. Ya, sedangkan ini adalah instant behavior, instant method. Ya, jadi objek itu adalah behavior plus state with value. Ya. Nah, lalu di sini state ya itu adalah variabel yang mengitari kelas ya, dikatakan seperti itu. Dengan nilai datanya bisa ditentukan oleh objek ya, ditentukan di objeknya. Nama ya, umur, warna adalah state dari dog, dari anjing. Misalnya di sini kalau kita bikin sebuah kelas diagram kelas dog, di sini dia punya state nama, umur, warna, tipe datanya string. Ya, objeknya kita tinggal kasih nama, misalnya Coco, umurnya 3, warnanya putih. Objek dog ya kan namanya Bubu, warna umurnya 4, warnanya coklat. Ya, ini adalah state. Lalu yang berikutnya, kalau di dalam Java gimana codingnya? Nah, kita lihat ya. Kalau kemarin kan kita menggunakan public static void main langsung ya. Nah, di sini ya, contoh di sini kita bikin coding itu kita pisah ya codingnya. Ya, kita biasakan untuk memisah. Seperti kalau di pelajaran sebelumnya ya, mungkin kalau Anda tadinya di Daspro belajarnya pakai satu file, terus di Alpro dan Strucdat diajarkan menggunakan 2 file. Nah, sama saja dengan di Java. Kalau kemarin kita bermain satu file, di sini kita pisahkan ya antara kelas dan objek. Kelas kita masukkan dalam satu file kelas ya, isinya state. Kebetulan ini hanya isinya state saja, tidak ada behavior. Sedangkan objeknya kita bikin lagi satu file, tapi tetap ada nama kelasnya ya di sini ya, tetap ada kelasnya ya. Walaupun memang kelas itu, tapi kelas yang dimaksud di sini hanya untuk menjalankan main program, di mana main program di sini dibentuk atau dipanggil sebuah objek dari kelas dog. Ya, jadi Coco ini adalah nama objeknya. Ya, Coco adalah nama objeknya. Coco ini bisa diganti ya, boleh diganti yang lain-lain, tapi yang dog tidak bisa.
Nah, ketika objek Coco ini dibuat, otomatis si objek Coco akan memiliki nama, umur, dan warna dari kelas doc. Itu pasti ya, otomatis ketika objek dibuat dari sebuah kelas maka akan dimiliki semuanya, state-nya, behavior-nya itu akan dimiliki oleh objek. Ya, itulah yang disebut dengan variabel instan dan metode instan, ya, instan method. Nah, di sini terus compile-nya gimana? Kalau kita lihat ya, di sini kan ada dua file, ada doc.java dan cocodoc.java. Nah, kita yang compile, yang perlu compile yang ada main programnya saja. Jadi kita compile cocodoc.java, sedangkan kita jalankannya juga Java cocodoc. Ya, ketika kita compile di sini akan menghasilkan dua dot class, ya, yaitu doc.class dan coco.docClass. Ketika kita jalankan adalah cocodoc seperti ini. Nah, sedangkan di sini behavior, ya, behavior itu adalah implementasi bagaimana kelas bekerja. Jadi behavior itu dapat melakukan manipulasi data, melakukan kalkulasi matematika, dan memonitor sebuah event. Ya, sebuah event nanti pada GUI khususnya. Jadi yang nanti akan banyak kita bahas adalah memanipulasi data dan melakukan kalkulasi matematika. Nah, di sini ya, untuk membuat kelas objek dan menambahkan behavior di dalam Java ya, di sini ya. Di sini saya sudah tambahkan print doc di sini ya, print doc. Ini system.out.println, ini ada tanda plus. Tanda plus ini artinya bukan penambahan, tapi ini artinya join ya. Jadi habis variabel, terus ada string, ada variabel lagi. Nah, ketika ada tanda plus seperti ini, ya, sebuah tulisan, sebuah variabel yang digabungkan dengan string hasilnya akan menjadi string. Ya, karena ini name-nya string, ini string, age-nya walaupun integer akan berubah menjadi string. Ya, kalau yang ini string, ya, ini name-nya string, color-nya juga string ya. Nah, ini akan menjadi tetap string. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk memanggilnya dapat dilihat, ini untuk membuat objeknya, ini untuk mengisi state-nya, dan memanggil behavior-nya dia harus menggunakan objek. Nah, inilah yang namanya instant method. Ya, instant method gitu ya. Nah, ini hasilnya jika kita jalankan, kita compile dan running. Nah, yang berikutnya adalah kelebihan dari object oriented atau pemrograman berorientasi objek. Ya, ada 4 di sini, yaitu abstraksi, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphis. Nah, untuk konsep abstraksi ya, kita bisa lihat videonya ya di bawah ini. Mungkin kita bisa lihat dulu videonya untuk gambaran dari konsep abstraksi. To understand the principle of abstraction, let's do an exercise. List the top 10 information like name, address, etc. of your customer to create a banking application. Pause the tutorial and complete the exercise. I am sure you did a good job in identifying the information. Some of the information required for banking application would be full name, address, contact number, tax information, favorite food, favorite movie, favorite actor, favorite band, and I am sure you are wondering what the heck am I talking about? Well, the amount of information available for you as an individual is infinite. We do not need all the available information for a customer to create a banking application, but only the relevant one. In essence, we are selecting data from a larger pool. Hence the name abstraction, which has dictionary meaning as removing. But the same information once abstracted could be used in a wide range of applications,
like this data set can not only be used in banks, but will also be useful in employee databases, hospitals, government databases. The advantage is the same set of data is reused. Nah, kalau tadi Anda melihat ya, sudah menonton video singkat dari konsep abstraksi ya. Jadi sebetulnya apa sih konsep abstraksi yang tadi? Nah, pastinya Anda juga melihat ya. Jadi ketika Anda ingin membuat program ya, saat menentukan data misalnya ya, ini kan program untuk membuat aplikasi perbankan. Yang perlu didata dari sebuah customer, dari seorang customer itu apa saja sih? Nah, kita harus berpikir bahwa aplikasi ini dapat bekerja ya, dapat bekerja secara lebih simple ya, secara lebih simple, di mana nanti aplikasi ini bisa dikembangkan ke aplikasi yang lain. Ya, dengan kita menggunakan konsep abstraksi, kita hanya menggunakan data-data yang penting-penting saja. Kalau di sini contohnya menggunakan nama lengkap, alamat, ya, terus kontak, ya, tax information, ya, nomor pajak, atau mungkin kalau di Indonesia itu ada tambahan nomor KTP misalnya. Nah, dengan penyimpanan data seperti itu ya, penggunaan data seperti itu, kita bisa membuat sebuah kelas ya yang berisi untuk penyimpanan data tersebut dan pengaksesan data menggunakan metode-metode. Nah, otomatis ya kelas itu dimungkinkan tidak hanya digunakan untuk aplikasi perbankan saja, tapi bisa digunakan untuk informasi pegawai ya, terus rumah sakit dan kependudukan ya. Jadi artinya apa? Kalau pemrograman zaman dulu itu biasanya ya, konsep pemrograman awal itu kan sekali dibuat ya untuk satu aplikasi tertentu ya. Nanti bikin aplikasi lain ya dia mulai dari nol. Tapi dengan konsep abstraksi ya kita bisa nanti kaitannya itu nanti dengan konsep yang lain. Jadi abstraksi itu nanti akan ada konsep dengan dekat dengan konsep inheritance, pewarisan. Ya, nantinya akan dijelaskan sedikit ada hubungannya dengan pewarisan, di mana dengan kita membuat program parentnya ya, jadi ini nanti akan jadi sebuah program parent, nanti akan diwariskan ya, dan itu akan diperlengkap lagi. Jadi kita sudah bisa membuat program intinya. Jadi program parent itu program intinya, program inti di extend ya, nanti hasil extendnya akan menjadi aplikasi yang lebih khusus. Entah itu perbankan, entah itu kepegawaian, entah itu rumah sakit maupun kependudukan. Jadi itu adalah konsep abstraksi. Dan untuk melakukan abstraksi itu adalah dengan sebuah kelas. Jadi sebetulnya abstraksi ini lebih arahnya ke teoritis saja. Bagaimana kita merancang sebuah kelas agar kelas itu nanti bisa digunakan untuk seterusnya. Nah, yang berikutnya ya ini mungkin perlu Anda lihat ya, apa opini dari Anda ya kira-kira dengan konsep ini. Pastinya konsep ini mau memberikan konsep yang berbeda ya kan. Nah, sudah saya jelaskan juga tadi. Nah, next mungkin di sini yang berikutnya adalah konsep enkapsulasi ya. Di sini ada gambaran dari video lagi, nanti Anda akan melihat sebuah gambaran tentang enkapsulasi. Coming back to the banking example we used earlier. Suppose a hacker is able to gain access to the code and tries to deposit an invalid amount into your account. Usually variables in the class are set as private.
and they can only be accessed via corresponding methods. So such access is not allowed. Next, he tries to use the deposit method to carry out his operation. But the method implementation has checked for negative values and throws an error. Thus, you never expose your data to an external party, and which makes your application secure. The entire code can thought of as a capsule, and you can only communicate to it via messages. Hence the name encapsulation. Nah, kalau Anda sudah melihat video ini ya ini video singkat kelihatannya. Ya, ini tentang gambaran konsep enkapsulasi. Tadi kan sudah banyak menjelaskan tentang aplikasi perbankan. Ini adalah gambaran simple. Ketika ada sebuah kelas account, ya ada sebuah kelas account. Kalau awalnya Anda membuat program, ya di dalamnya ada variabelnya itu tanpa modifier, ya. Nah, variabel itu akan bisa diakses oleh kelas manapun, oleh file apapun. Tetapi ketika sebuah variabel ini kita buat aksesnya private, ya nanti ada yang namanya class access level atau modifier. Ya, modifier sudah saya singgung di awal kemarin, ya ada public, protected, private. Dan ada no modifier, tanpa modifier, ya tanpa modifier. Nah, kalau private itu artinya hanya bisa diakses oleh kelas account ini saja. Di luar ini ada kelas hacker. Ya. Nah, kelas hacker mencoba membuat objek dari account. Lalu dia mencoba a.account balance sama dengan -100. Karena ini private, tidak bisa diakses oleh kelas lain. Ya. Lalu dia mencoba untuk melakukan hacking dari metode deposit. Tapi ketika deposit kita berikan checking, ya jika A ini berarti kan depositnya lebih besar dari 0. Ini kelihatannya salah, ya. Kalau lebih besar dari 0 harusnya betul, ya. Ini sedikit perlu saya koreksi. Ini harusnya lebih kecil. Ya, jika lebih kecil dari 0 berarti dia error. Ini bukan lebih besar, tapi ini lebih kecil dari 0, maka dia error. Jika tidak, ya berarti kan dia deposit itu kan nabung, ya. Berarti nabung itu tidak boleh minus. Nah, ini nabung kok minus, berarti kan ini salah. Ya kan? Nah, ketika sudah tidak minus, maka tabungannya akan ditambah. Nah, maka sebuah kelas account ini konsepnya akan terkapsulkan, akan menjadi lebih aman. Nah, ini adalah konsep enkapsulasi. Enkapsulasi itu membuat sebuah kelas atau sebuah program itu lebih aman. Ya, intinya seperti itu. Nah, ini ya, tadi ya, mungkin kalau misalnya di kelas offline, ya, saya berikan diskusi seperti ini, tapi karena online ya saya jelaskan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu, ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang inheritance dan polymorphism, ya. Konsepnya seperti apa? Mungkin kurang lebih seperti itu, ya. Terima kasih dan selamat belajar.